Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Vidiana Astuti, yang kedua Isnaini Lutfiana Dewi, yang ketiga Novayati, yang keempat Nur Rohmawati, yang kelima Reza Aldi Ferdiansa, yang keenam Risma Alfianti Husna, dan yang ketujuh Siki Rohaya. Kami akan menyampaikan materi mengenai understanding by design sebagai kerangka kerja kurikulum pada tahap kedua, yakni bukti penilaian. Silahkan teman-teman bisa menyampaikan. Oke, yang pertama, saya, Vidian Astuti, akan menyampaikan judul artikel saya, yaitu penggunaan backward design dalam merancang pembelajaran matematika yang bernuansa observation-based learning. Nah, backward design yang merupakan model dari result forecast design terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama menetapkan hasil yang diinginkan, kemudian menetapkan bukti-bukti atau indikator ketercapaian hasil tersebut, dan merancang pengalaman belajarnya. Di sini, penulis ingin menguraikan bagaimana proses perancangan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dibalik, yaitu dengan cara menganalisis apa yang harus dikomunikasikan dengan siswa, apa yang harus diasosiasi, apa yang harus dikumpulkan, apa yang harus ditanya, dan apa yang harus diamati. Salah satu contohnya adalah tentang pembelajaran determinan matrik yang dikemukakan di dalam tulisan ini untuk membantu guru memperoleh gambaran yang lebih praktis. Kira-kira begitu dari judul saya, kemudian lanjut ke Isna. Selanjutnya saya Isnaini Lutfiana. Judul artikel saya implementasi metode pembelajaran understanding by design di Sekolah Alam Depok terhadap kesadaran mentadaburi ayat Al-Quran. Isi dari artikel tersebut yaitu dalam menerapkan metode pembelajaran berstandar internasional yang sudah banyak dinyatakan berhasil di negara-negara maju seperti Afrika, yaitu menggunakan metode understanding by design dan student center, maka sangat diharapkan Sekolah Alam Depok dapat menjawab segala permasalahan yang ada pada sistem pembelajaran. Untuk mengukur keberhasilan siswa sendiri dalam sebuah pembelajaran, baik dalam sejauh mana apa pemahaman para siswa dalam mengikuti pembelajaran dan mengaitkannya dengan intisari Al-Quran, penilaian tidak terpaku hanya pada ranah kognitif saja, namun juga pada saat aspek afektif dan psikomotorik anak-anak. Dalam penilaian sendiri terdapat penilaian kognitif, kemudian penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Di dalam penilaian kognitif sendiri mendapatkan pemahaman secara kognitif jelas masuk dalam poin, yakni pemahaman secara lebih menyeluruh dari yang telah diajarkan. Selanjutnya untuk penilaian afektif sendiri terdapat pada muatan pembentukan akhlak mulia kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir penilaian psikomotorik, yaitu anak-anak diarahkan untuk mempersepsi atau perception, kemudian menyiapkan diri dan segala yang dapat ia gagas dan persiapan. Kemudian dengan bimbingan yang ada, mereka mengikuti dengan baik proses pembentukan proyek, kemudian secara mandiri dan terarah mereka menyiapkan apa yang menjadi proyek mereka, sehingga dapat ditampilkan pada acara-acara. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Nufayati menyampaikan rangkuman dari artikel yaitu yang berjudul Understanding by Design Moodle and Blended Learning Secondary School Case Study. UPD sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua ada menentukan bukti yang diinginkan, bukti penilaian yang diinginkan. Yang ketiga ada merencanakan instruksi dan pengalaman untuk mencapai hasil. Nah, pada penelitian ini sendiri menekankan
bahwa untuk menentukan bukti penilaiannya itu melalui 3, yaitu yang pertama ada penilaian formatif, di mana asesmen ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik dalam memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar siswa pada suatu kompetensi. Yang ketiga ada penilaian kinerja, yaitu sistem formal atau penilaian formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja peserta didik. Terima kasih, silakan selanjutnya. Selanjutnya, judul saya perancangan pembelajaran fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan understanding by design. Penelitian ini menyajikan bagaimana menerapkan understanding by design digunakan untuk membuat desain pembelajaran fisika tentang rangkaian resistor seri dan paralel sebagai alternatif desain pembelajaran yang dapat digunakan di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain pembelajaran fisika tentang rangkaian resistor seri dan paralel menggunakan understanding by design. Desain pembelajaran understanding by design tentang rangkaian resistor seri dan paralel yang dibuat meliputi 3 step. Step pertama merupakan tujuan dari desain pembelajaran yang telah dibuat. Yang kedua merupakan asesmen dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen ini meliputi mahasiswa dapat mengukur arus menggunakan ampermeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor. Dan juga mahasiswa dapat menghitung arus tegangan hambatan menggunakan persamaan. Setelah melakukan asesmen ditentukan, dibuatlah soal evaluasi yang terdiri dari beberapa soal yang mengacu pada asesmen. Step ketiga merupakan langkah pembelajaran yang di dalamnya berisi kegiatan yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Langkah pembelajaran berisi penjelasan tentang penyusunan rangkaian resistor seri dan paralel, serta cara pemasangan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter untuk mengukur cara baca skala multimeter dan juga menghitung besar dengan persamaan. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Reza Altibertiansa. Di sini saya mendapatkan untuk artikel yang berjudul Penerapan Pendekatan Understanding by Design dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. Di sini untuk proses untuk understanding by design-nya, yang kedua adalah sebagai pendukung yang mana menunjukkan bukti-bukti nyata apa saja jika seseorang peserta didik telah mencapai suatu tujuan pembelajaran. Adapun untuk unsur yang harus termasuk di dalam untuk menentukan fakta yang dapat diterima, diantaranya itu ada 2. Yang pertama itu menggunakan tugas autentik yang dapat menunjukkan bahwa pemahaman yang harus dicapai peserta didik. Dan dengan kriteria apa tugas tersebut dapat mengukur pemahaman peserta didik itu sendiri. Untuk yang kedua itu menggunakan other evidence, yaitu atau bukti lain, melainkan bukti lain yang dapat mengukur pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan peserta didik seperti untuk kuis, tes, pengamatan, serta untuk pekerjaan di rumah. Nah, terima kasih. Selanjutnya. Pada artikel yang telah saya baca, dijelaskan bahwa yang menjadi dasar dari penilaian yang baik adalah bukti yang baik dan memadai. Ada 3 kualitas untuk dapat menentukan baik atau tidaknya bukti-bukti pendukung penilaian. Yang pertama ada validatif, yaitu mengacu pada kepatutan dan memadainya interpretasi yang dibuat berdasarkan informasi atau data yang tersedia. Lalu yang kedua ada reliability, mengacu pada konsisten hasil asesmen yang dilakukan. Siswa yang sama dapat memperoleh skor yang sama pada 2 kesempatan tes pada waktu yang berbeda atau mendapat skor yang sama ketika dievaluasi oleh 2 guru yang berbeda. Lalu yang ketiga quantity, yaitu menggunakan berbagai macam bukti yang dapat dipercaya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya Siki Rokaya. Saya akan menyampaikan hasil rangkuman artikel saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Pendekatan Understanding by Design dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP dan Pelaksanaannya. Pembelajaran Understanding by Design membantu siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, di mana kegiatan ini membantu mengembangkan aspek psikomotorik dan afektif siswa. Pada saat melakukan percobaan, maka aspek psikomotorik siswa berkembang di mana siswa belajar untuk mengidentifikasi, mempraktekkan, mengoperasikan, mengukur, sedangkan aspek afektif siswa mencakup perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Dalam pengamatan keaktifan ini, contoh aspek afektif yang berkembang antara lain sikap atensi dan penghargaan terhadap orang lain seperti mengamati percobaan, melakukan diskusi. Selain itu, sikap tanggung jawab siswa juga terbangun. Hal ini ditunjukkan antara lain yaitu siswa melakukan percobaan dan mengerjakan LKS. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.